warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anas Nur Agni dari kelas 10-2. Saya Zaratun Sifa Nuraini dari kelas 10-2. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai Desa Kebon Bimo. Desa Kebon Bimo terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang. Dan Desa Kebon Bimo terletak di Kabupaten Boyolali. Kebon Bimo terdapat 2 kadus dan juga terdapat 23 RT dan 6 RW. Kebon Bimo berdampingan dengan Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Boyolali. Desa Kebon Bimo memiliki 6 desa, yaitu Desa Wates, Desa Umbulrejo, Desa Gata, Desa Baturan, Desa Telatar, dan yang terakhir ada Desa Kebon Bimo. Untuk informasi lebih jelasnya, mari simak video kita sampai akhir. Kebon Bimo. Kebon menunjukkan nama tempat atau pekarangan. Bimo disebut pula Bima dalam cerita pewayangan, digambarkan seorang tokoh kesatria dari kerajaan Pandawa yang berperawakan tinggi besar, gagah pemberani, jujur, luhur budi pekertinya, dan sangat patuh atau tunduk kepada orang tua serta guru pembimbingnya. Sehingga mereka atau masyarakat setempat beranggapan bahwa telapak kaki yang ditemukan oleh Sunan Geseng ini adalah telapak kaki Sang Bima. Oleh karena demikian besar dan agungnya makna filosofis nama itu, maka oleh para sesepuh dan pemuka masyarakat menetapkan Kebon Bimo dijadikan nama desa. Sampai sekarang tetap dipakai dengan sebutan Desa Kebon Bimo yang wilayahnya memanjang dari Dukuh Wates sampai dengan Dukuh Karangtengah. Semacam kendurian gitu nanti terjaga di situ makan sarapan pagi dan makan siang karena Sekarang kita berada di kantor desa Kebon Bimo. Yuk, lihat apa aja fasilitas di dalam kantor Desa Kebon Bimo. Umbul Telatar. Terjadinya umbul telatar tak lepas dari kisah Ki Ageng Wonokusumo Wonotoro, Desa Catur, Kecamatan Sambi, Boyolali. Dikisahkan saat itu, Ki Ageng Wonokusumo yang merupakan seorang wali yang menyebarkan agama Islam di wilayah Sambi bagian barat, resah dengan kondisi lahan pertanian masyarakat. Saat kemarau datang, tak banyak aktivitas pertanian yang bisa dikerjakan masyarakat. Ancaman kelaparan karena tak adanya sumber mata air yang bisa digunakan untuk mengolah lahan pertanian kerap terjadi. Selain itu, Ki Ageng Wonokusumo juga kesulitan mendapatkan air untuk bersuci sebelum melaksanakan salat di Masjid Tiban. Melihat kondisi ini, Ki Ageng Wonokusumo tak bisa tinggal diam. Wali itu kemudian berjalan menuju Gunung Merbabu untuk meminta petunjuk ke Ki Ageng Pantaran supaya ada sumber air yang bisa digunakan untuk bersuci dan menyuburkan tanah pertanian warga Catur dan sekitarnya. Oleh Ki Ageng Pantaran, Wonokusumo atau yang disebut Ki Ageng Wonotoro diminta untuk melakukan tirakat selama 40 hari 40 malam di Sipendok, salah satu sumber mata air di Gunung Merbabu. Setelah tirakat selama 40 hari itu, Ki Ageng Wonotoro diminta kembali ke Wonotoro, kata Suripto, salah satu tokoh masyarakat di Desa Ngagrong, Kecamatan Gladaksari. Namun lanjutnya selama perjalanan kembali ke Wonotoro, Ki Ageng Pantaran mewanti-wanti agar tak menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, Ki Ageng Wonokusumo jangan pernah sedikit pun menoleh ke belakang. Pantang itu pun terus dijaga selama perjalanan kembali. Setiap ada godaan, Ki Ageng Wonokusumo bisa melaluinya.
Akan tetapi, sesampainya di wilayah Tlatar, godaan untuk menoleh ke belakang yang diterima Ki Ageng Wonotoro semakin besar. Saat itu, Ki Ageng Wonokusumo mendengar suara gemuruh yang sangat keras selayaknya bongkahan batu-batu besar yang akan menggeruduknya. Ki Ageng yang tak kuat menahannya akhirnya menoleh ke belakang. Saat ditoleh ternyata tidak ada apa-apa. Ki Ageng Wonokusumo pun terus berjalan menuju Wonotoro. Setelah sampai di Wonotoro, air yang diminta tak kunjung ada. Ki Ageng Wonokusumo pun kembali ke Gunung Merbabu untuk menemui Ki Ageng Pantaran. Ki Ageng Pantaran yang sudah tahu jika Ki Ageng Wonokusumo gagal menjaga amanatnya itu menjelaskan jika air yang diminta muncul di Tlatar, lokasi menolehnya Ki Ageng Wonokusumo. Untuk membuktikannya, Ki Ageng Pantaran kemudian menyelamkan seekor bebek putih dari sendang si Bendok. Ki Ageng Pantaran kemudian mengatakan sebagai buktinya bebek ini nanti akan keluar di Tlatar. Dan benar, bebek itu kemudian keluarnya di Umbul Tlatar. Ki Ageng Wonokusumo pun kecewa karena usahanya selama 40 hari gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita berada di makam Kanjeng Sunan Geseng atau Raden Cokro yang berada di Desa Kebendimo. Sunan Geseng atau sering pula disebut Eyang Cokrojoyo adalah murid Sunan Kalijogo. Ia adalah keturunan Imam Jafar As-Shadiq. Menurut hikayat, pada suatu saat ia mengikuti anjuran Sunan Kalijogo untuk mengasingkan diri di suatu hutan untuk berkonsentrasi beribadah kepada Allah. Di tengah lelakunya itu, hutan tersebut terbakar, tetapi ia tidak mau menghentikan tapanya, sesuai pesan sang guru untuk jangan memutus ibadah, apapun yang terjadi, sampai sang guru datang menjenguknya. Demikianlah, ketika kebakaran berhenti dan Sunan Kalijaga datang menjenguknya, dia dapati Cakrajaya telah menghitam hangus, meskipun tetap sehat walafiat. Maka digelarilah ia dengan Sunan Geseng. Nama Kebon Bimo diambil dari sebuah batu besar yang ada di wilayah tersebut, di mana pada permukaan batu tersebut terdapat bekas telapak kaki yang cukup besar yang diyakini sebagai telapak kaki Bimo. Bermula saat Werkudara, nama lain dari Bimo ini, tengah melompat dengan menampakkan salah satu kaki di sebuah batu. Batu pijakan yang digunakan putra kedua Raja Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti itu pun membekas. Batu dengan permukaan bekas telapak kaki itu kemudian diyakini sebagai telapak kaki Bimo. Oleh sesepuh warga terdahulu, akhirnya dijadikan sebuah nama perdukuhan yang kemudian juga dijadikan nama desa. Saat ini, batu dengan permukaan bekas telapak Bima ini masih ada. Batu tersebut berada di pojokan masjid yang ada di Dukuh atau Desa Kebon Bimo. Batu yang menyerupai sebuah yoni itu dibungkus dengan kain putih agar terjaga. Warga juga membuatkan tembok setinggi 5 cm sebagai pembatas. Terima kasih telah menonton video profil Desa Kebon Bimo hasil karya dari kelas 10-2. Dan terima kasih juga kepada Bu Ani, Bu Tati, dan Pak Edi selaku fasilitator kita yang telah membimbing kita dari awal kegiatan sampai akhir. Dan terima kasih pula kepada teman-teman dari kelas 10-2 yang sudah ikut berpartisipasi dalam melancarkan kegiatan P5 kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.